Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Perkenalkan, saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi musibah penyakit. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak diberi cobaan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kecuali bagi Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Hauran, Yordania Syariah. Namun, di tengah mengemban risalah Nabi Ayub didera musibah berupa penyakit selama 18 tahun. Tak hanya itu, seluruh kekayaan Nabi Ayub juga hilang dan anak-anaknya meninggal dunia serta dijauhi semua orang kecuali istrinya. Meski demikian, Nabiullah Ayub menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Tercantum pada Quran surat Sad ayat 42-43 yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan kesiksaan. Allah berfirman, hatamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Mufasir Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menerangkan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal hamba dan rasulnya Ayub alaihissalam dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya berupa penyakit yang mengenai seluruh tubuh dan musibah yang menimpa harta dan anak-anaknya, sehingga tiada satu pori-pori pun dari tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut kecuali hanya kalbunya. Dan tiada sesuatu pun yang tersisa dari harta bendanya untuk dapat dijadikan sebagai penolong dalam masa sakitnya dan musibahnya yang menimpa dirinya, selain hanya istrinya yang masih tetap mencintainya berkat keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Istrinya itu bekerja pada orang lain sebagai pelayan, dan hasil kerjanya itu ia belanjakan untuk makan dirinya dan suaminya, yakni Nabi Ayub. Istrinya bekerja demikian selama 18 tahun. Sebelum musibahnya menimpa, Nabi Ayub hidup dengan harta yang berlimpah, banyak anak, serta memiliki banyak tanah dan bangunan yang luas. Maka semua itu dicabut dari tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasib melemparkannya hidup di tempat pembuangan sampah di kotanya selama 18 tahun. Semua orang, baik yang tadinya dekat ataupun jauh, tidak mau mendekatinya selain istrinya. Istrinya tidak pernah meninggalkan pagi dan petang kecuali bila bekerja pada orang lain, tetapi segera kembali kepadanya dalam waktu yang tidak lama. Setelah masa cobaan itu telah lama berlangsung, masa puncak cobaan pun telah dilaluinya serta sudah ditakdirkan habis waktunya, sesuai dengan masa yang telah ditetapkan di sisinya. Maka Nabi Ayub berdoa memohon kepada Tuhan semesta alam, Tuhan semua rasul, seperti yang dilansir oleh firman-Nya yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Dan di dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan kesiksaan. Menurut sudut pendapat, maka yang dimaksud ialah penyakit yang menimpa tubuhnya dan tersiksa karena kehilangan harta benda dan anak-anaknya. Maka setelah itu Allah yang maha melimpahkan rahmat mengabulkan doanya. Kemudian Allah memerintah Ayub untuk bangkit dari tempat duduknya, lalu menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayub melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyemburkan mata air dari bekas injakan kakinya itu, dan Allah memerintahkan kepadanya
agar mandi dengan air dari mata air itu. Maka lenyaplah semua penyakit yang ada pada tubuhnya, dan tubuhnya kembali sehat seperti semula. Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk menginjakkan kakinya sekali lagi ke bumi di tempat lain. Maka Allah menyemburkan mata air lainnya dan memerintahkan kepada Ayub untuk minum dari air tersebut. Setelah minum air itu, maka lenyaplah semua penyakit yang ada di dalam perutnya dan menjadi sehat. Ia lahir dan batinnya seperti sedia kala. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, Allah berfirman, "Tantangkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Nabi Ibnu Yazid dari Aqil dan Ibnu Syihab dari Anas Ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita, sesungguhnya Nabi Allah Ayub alaihissalam menjalani masa surganya selama 18 tahun. Semua orang menolaknya, baik yang dekat maupun yang jauh, terkecuali dua orang lelaki yang sejak semula merupakan teman terdekatnya. Keduanya biasa mengunjunginya di setiap pagi dan petang hari. Salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya, "Tahukah sungguh, demi Allah, sesungguhnya Ayub telah melakukan suatu dosa yang belum pernah dilakukan oleh satu orang manusia pun." Temannya bicara bertanya, "Dosa apakah itu?" Ia menjawab, "Selama 18 tahun ia tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dibebaskan dari cobaan yang menimpanya." Ketika keduanya mengunjungi Ayub, maka salah seorang temannya itu tidak dapat menahan rasa keingintahuannya. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Ayub. Maka Ayub berkata, "Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan itu. Hanya saja Allah mengetahui bahwa sesungguhnya dahulu aku berseru dengan dua orang lelaki yang sedang bersengketa. Lalu keduanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sumpahnya. Maka aku pulang ke rumahku, lalu aku membayar kifarat untuk kedua orang itu karena tidak suka nama Allah disebut dalam perkara yang hak, yang benar itu." Disebutkan bahwa Nabi Ayub apabila menunaikan hajatnya selalu dikunjungkan oleh istrinya, dan apabila telah selesai, istrinya kembali menuntunkan ke tempat ia berada. Pada suatu hari istrinya datang terlambat, maka Allah menurunkan wahyu kepada Ayub alaihissalam, "Hentakan kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum." Ketika istrinya tiba di tempat Nabi Ayub, istrinya mencari-cari suaminya, sedangkan Nabi Ayub alaihissalam menghampiri dengan keadaan yang telah pulih seperti sedia kala, karena Allah telah melenyapkan semua penyakitnya. Ketika menyaksikan kedatangan itu, istrinya bertanya, "Semoga Allah memberkatimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang mengalami cobaan yang tadi ada di sini?" Maka demi Allah yang Maha Kuasa atas segalanya, aku pun belum pernah melihat lelaki yang mirip dengan suamiku itu di masa ia masih sehat. Nabi Ayub menjawab, "Sesungguhnya aku sendirilah Ayub itu." Disebutkan bahwa Nabi Ayub mempunyai dua buah peti, yang satu untuk wadah gabah gandum dan yang satu lagi untuk wabah jemawut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan dua kumpulan awan. Ketika salah satunya telah berada di atas wadah gabah tadi, awan tersebut menuangkan emas yang dikandungnya ke dalam wadah itu hingga luber. Awan yang lainnya menuangkan emas pula ke dalam wadah gabah jemawut hingga luber. Demikianlah menurut lafaz riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Jarir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Ayub sedang mandi telanjang, berjatuhlah kepadanya belalang-belalang emas, maka Ayub alaihissalam mengambilnya dan memasukkannya ke dalam pakaian. Maka Tuhannya berfirman menyerunya, "Hai Ayub, bukankah aku telah memberimu kecukupan hingga kamu tidak memerlukan apa yang kamu saksikan itu?" Ayub alaihissalam menjawab, "Memang benar, ya Tuhanku, tapi aku masih belum merasa cukup dengan berkah darimu." Imam Bukhari mengetengahkannya secara tunggal melalui hadis Ibnu Razak dengan sanad yang sama.
Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa Allah menghidupkannya kembali anak-anak Nabi Ayub yang telah mati dan menambahkan kepada anak-anak mereka yang sejumlah itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai rahmat dari kami, berkat kesabarannya, ketangguhannya, ketaatannya, rendah dirinya, dan ketenangannya, dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran agar mereka mengetahui bahwa buah dari kesabaran itu ialah keselamatan, jalan keluar, dan kesejahteraan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar tumpah. Demikian itu karena Ayub alaihissalam marah kepada istrinya, merasa tidak enak disebabkan suatu perbuatan yang telah dilakukan istrinya. Menurut suatu pendapat, istri Nabi Ayub telah menjual rambut kepangannya, lalu menukarkannya dengan roti untuk makan Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub mencela perbuatan istrinya itu, bahkan sampai bersumpah bahwa jika Allah memberinya kesembuhan, ia benar akan memukul istrinya dengan 100 kali dengan pukulan. Menurut pendapat yang lain lagi, disebabkan ialah selain itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan menjadikannya sehat seperti sedia kala, maka tidaklah pantas jika istrinya yang telah berjasa memberi pelayanan dan kasih sayang serta kebaikan kepadanya dibalas dengan hukuman. Akhirnya Allah memberikan petunjuk melalui wahyunya yang menganjurkan kepada Ayub untuk mengambil lidi sebanyak 100 buah yang semuanya dijadikan satu, lalu dipukulkan kembali kepada istrinya sekali pukul. Dengan demikian, berarti Ayub telah memenuhi sumpahnya dan tidak melanggar serta menunaikan ajaran itu. Hal ini adalah merupakan jalan keluar dan pemecahan masalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Untuk itulah disebutkan dalam firman berikut, sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung hambanya. Ini dia sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya, yakni banyak kembali dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semisal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Firman-Nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadi baginya jalan keluar, memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah cerita singkat dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang mengajarkan kita untuk tetap sabar apapun cobaannya, dan jangan lupa untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena Ialah Maha Segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.